Hello everybody, what's up? Semoga semuanya sehat, rahayu, dan dalam perlindungan Tuhan semesta alam. So guys, welcome back to my channel, DJ Martin Culture Rebel Horn. Guys, sambil ngopi ya, santai. Sebelum aku cerita, seperti kalian lihat di judul di thumbnail, yang rada horor, but this is real guys. Mungkin gak penting, tapi aku cuma mau berbagi kehidupan yang saya benar-benar mengalami dari kecil sampai detik ini guys. So, kenapa aku memilih musik reggae dan berhubungan dengan judul di thumbnail di depan tadi guys. Kameranya luar tadi, bingung guys. Ya, jadi aku punya sahabat yang bahasa Inggrisnya ya imaginary friend guys. Sahabat yang nggak nampak guys, masih nggak nampak. Aku nggak bisa lihat, tapi bisa aku denger suaranya lewat kayak suara hati ya. Tapi kalau suara pikiran kan kita tahu ya, itu diri kita sendiri atau sebuah ide. Nah, itu bisa kayak tanya jawab gitu teman-teman. Jadi ceritanya gini, kembali ke masa kecilku guys, tahun 1901. Aku belum lahir. Tahun 1989 tepatnya, kejadiannya adalah di Seminyak, Bali guys. Nah, sejarah saya guys, saya masa kecilnya tuh dididik dengan kayak militer gitu guys, keras. Papa saya tuh kalau didik saya tentang kehidupan, terus tentang musik, dua-duanya keras, sampai pakai cara hardcore guys, cara ya kalau sekarang mungkin disebut child abuse ya, mungkin termasuk di level itu. Tapi ya singkat cerita, aku sudah rekonsiliasi sama papa aku. Sempat benci-bencian juga guys, karena digebukin kepala ini. Kalau nggak digebukin, udah capek ngebukin gitu ya, apa yang ada di sebelahnya bapak itu dilemparin ke saya. Cuma pada satu akhirnya tuh bapak bilang begini, pas saya masih kecil, pas remaja guys, mendekati mau SMA itu. Nah, aku SMA nggak tamat guys, karena aku ikut kata hatiku untuk full di musik. Nah, papa aku bilang begini, kalau kamu nggak punya keterampilan, kita ini orang perantau. Nah, kebanyakan yang nggak punya skill atau keterampilan, terus skill yang mereka bisa, kalau nggak nyolong jadi begal gitu kan sekarang guys. Nah, papa aku tuh ngingetin seperti itu. Jadi ayo, punya keterampilan yang bagus, main musik yang bagus, kamu bisa mandiri, bisa hidup dari itu. Dan aku ikutin tuh guys, sampai akhirnya ketika aku dipukulin atau ketika salah latihan itu biasanya kan langsung salah. Nah, bapakku malah nggak mukul habis itu. Sudah, ini anak ini sudah ngerti. Nah, oke, kembali ke imaginary friend. Kejadiannya di Seminyak tahun 1989-90 lah. Aku ingat tuh aku umur 9 tahun. Waktu itu ya seperti biasa, latihan musik. Pokoknya sarapanku setiap hari itu ya guys, pagi hari habis bangun itu nggak makan dulu. Waktu itu yang ke Bali itu saya, papa sama kakak saya, anak pertama, saya anak kedua guys. Nah, sarapan pagi itu adalah piano, terus piano. Jadi masih ngantuk, bangun main guys, dasar piano, dasar organ waktu itu. Papaku taunya organ, latihan. Nah, salah aku sampai aku bangun. Terus biasa pulang sekolah itu wajib penjarian, wajib ngulik lagu, dikasih PR tuh satu hari minimal dapat satu lagu yang harus sorenya aku harus bisa perform di depan papa aku guys, sambil minum ya. Harus bisa perform, entah itu bener atau enggak, yang jelas ada tanggung jawab, karena harus jadi musisi gitu. Nah, sore itu entah apa yang merasuki papa saya. Hari itu tuh dia marahnya nggak kayak biasanya. Jadi habis latihan itu aku sih yang salah guys. Nah, namanya anak-anak ya, aku tuh waktu itu inget bikin layangan. Biasa pakai lilin itu untuk nyalain bambu, terus ditempelin, dipanasin ke bahan bakarnya tuh dari tanpa plastik lah, dari tas plastik kresek guys. Terus aku lagi kemana gitu ya, lilinnya masih nyala. Nah, bapak aku tuh ngeliat itu murka sekali. Aku dihajar habis-habisan. Ya, aku tahu sih kalau ini karena tataannya lilin itu adalah bangku guys, bangku yang berasal dari kayu bahannya. Nah, itu kalau kebakaran bahaya guys. Aku dihajar habis. Terus sampai kayak aku ingatnya tuh aku berakhir di gudang antara sadar dan tidak teman-teman.
aku inget tuh tiba-tiba berada di situ dan sambil pegang kepalaku yang udah penyok lagi, kepalaku peyang-peyang. Aduh, benjosannya bener lah, biru-biru kayak gitu guys. Ya termasuk pahaku juga guys. Waduh, udah biru-biru itu udah sering aku di make upin gitu kayak kecil. Terus sambil pegang kepala tuh aduh sakit. Aku tiba-tiba dengar suara yang gak ada orang nih di sini. Yang aku tahu tuh hanya aku sendiri. Terus rumah waktu itu sudah sore ya. Jadi kayaknya digebukinya tuh aku dihajarnya tuh kayak jam 2 jam 3 terus udah sekitar jam 5 jam 6 lah udah sepi lah. Seminyak guys, tahun itu masih sepi guys. Terus ada suara kedengeran, terus aku diam aja sambil ngeluh, aduh sakit. Kayak nasihatin tuh, tapi suaranya tuh kayak aku rasa itu kayak aku nggak bisa lihat bentuknya, tapi suara yang terdengar itu adalah sosok anak kecil, tapi kalimatnya tuh kayak orang tua. Jadi seingat aku tuh, udah nggak apa-apa, memang jalan ini yang harus kamu lalui. Di kemudian hari akan indah. Itu yang aku masih ingat, akan berakhir dengan indah. Kamu nurut aja apa kata bapak, itu bener. Terus bla 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 bla. Ya sakit sambil ngelus. Berjalan waktu lepas waktu, aku pikiran mungkin ya senang sih kan, lagi sakit tiba-tiba kayak ada kayak itu, namanya anak-anak ya ukes gitu loh. Intinya fokusku rasa sakit, aku dengar suara, that's it. Suara itu nggak hilang teman-teman. Suara itu terus mengikuti saya. Nah, ini kalian percaya nggak percaya nggak penting ya guys. Ini hanya the real thing that I really experience until sampai sebelum corona pun aku ngalami lagi guys. Nanti aku ceritain mungkin di video lainnya. Kemudian dia tuh bisa nemanin aku latihan. Misalnya aku paling inget tuh bapakku tuh suka lagunya The Beatles. Aku masih ingat lagunya, yaitu Let It Be. When I find myself in time of troubles, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Aku disuruh nyari itu. Nah bapakku tuh gak ngasih contoh sekedarnya, terus diputerin masih zamannya pita kaset, dibeliin The Beatles. Aku masih ingat tokonya tuh apa namanya, Mahogany di Seminyak guys, tahun 90-an itu. Kayaknya masih ada. Puter itu, dengerin itu. Sahabatku yang nggak kelihatan entah siapa itu, bisa kayak bahasa Jawanya apa, yang ngandani, ngasih tahu yang dipencet ini, kesini. Aku nggak tahu chord apa. Yang saya tahu sampai hari ini tuh, saya paling jago kalau main kunci C. Selebihnya aku main transpose guys. Saya jujur guys. Tapi aku nggak mau ngejudge gitu, karena transpose diciptakan untuk membantu kita sebagai teknologi bagus ya untuk belajar. Ya kita belajar sih guys sampai selama-lamanya, jangan pernah stop belajar. Dikasih tahu suruhnya perform, main dah deng sampai intronya guys, deng detail dikasih tahu yang dipencet ini. Kan kayak ada penuntun yang nggak kelihatan gitu ngajarin. Terus perform di depan bapakku, diputar sama tape guys, main persis apa yang terjadi teman-teman. Papa saya melongo, kamu mainnya kok iso persis kayak asli nih? Ya kan disuruh latihan, jawabanku sebagai anak kecil. Aku nggak cerita-cerita sih, aku anggap itu kayak ini bukan dari pikiran itu, ini ada sosok lain yang tapi sering ngajarin aku di saat belajar piano, keyboard pada waktu organ persis. Terus bapakku kan juga, aku juga bisa main nih, kayak kita tuh bersaing gitu loh. Bapak main, aku bisa bilang, "Pak, ini salah, yang bener itu kan do da 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 da." Itu papaku tuh ada satu salah chord yang biasa dia main. Aku bisa berdebat waktu sama bapak, "Enggak, Pak, ini begini, coba dengerin." Sampai diakui sama bapakku. Wah, saya pikir udah seneng, besok dikasih PR 2 lagu 1 hari, mampus guys. Karena kalau salah ini kepala jadi sasaran guys. Untuk ayo yang bener main, biar bisa kerja jadi musisi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Oke, singkat cerita, sahabat kecilku itu aku tuh nggak pernah bisa melihat dia. Aku berusaha untuk misalnya kayak berdoa gitu ya. Can I see you just once?
Terus dia tuh muncul lagi, kamu nggak dapat izin untuk melihat aku, hanya bisa dengar suara. Tapi ada orang lain yang pernah melihat. Siapa? Sahabat saya yang nggak nampak nih guys ya. Imaginary friend aku, kayak orang stres waktu itu. Terus aku waktu itu kan ya aku mau jujur, aku mantan pemakai narkoba. Aku pernah masuk rehabilitasi, pernah masuk sel kerobekan juga sebentar guys. Terus ke rehab itu karena bapak aku yang nyuruh, kamu nggak boleh berakhir sebagai orang yang kecanduan atau overdosis mati di narkoba. Kamu harus jadi manusia yang berguna lewat musik. Sekarang kamu rehab, tinggalin. Waktu itu lagi rame-ramenya guys ngejob sana sini. Ya karena dampak main bagus itu, job tuh datang sendiri guys. Entah itu dari manajer hotel main ke rumah terus lihat aku main, ditawarin kayak gitu, terus gaul-gaul lah sama teman-teman musik dari Seminyak sampai Legian lah. Itu banyak teman-teman itu masih sampai sekarang teman-teman baik aku guys. Aku rehab guys. Nah sampai di rehab ini pengalaman lain lagi guys. Itu yang punya istilahnya salah satu pekerja di sana itu sukanya musik yang jazzy gitu loh. Sementara aku taunya musik oldies kayak Let It Be atau musik pop Bali guys, karena aku ya di Bali dengeran di radio tuh ya lagu-lagu Bali. Taunya ya kalau di Jawa kan gending-gending itulah. Nah aku tahu tuh skala itu aja. Terus di situ di yayasan itu buka radio untuk melayani masyarakat tentang kayak motivator itulah, radio semacam itu. Terus diminta aku dibuatin jingle gitu. Nah yang diminta jazz guys. Ya aku taunya musik 80s, musik oldies gitu. Tak bikinin 15 guys dengan sombongnya. Ini pak jadi tak lembur 2 hari guys. Semua ditolak teman-teman. Semua ditolak. Satu pun nggak ada yang ini nggak sesuai dengan karakter yang inilah, radionya harus jazzy kayak gitu. Wah udah akhirnya aku ingat, oh ya aku kan punya temen ya. Terus pas lagi di depan keyboard ya guys, datang dia guys. Aku disuruh berlutut tuh dan main. Terus aku cuma dikasih kalimat jinglenya radio itu. Ini tiba-tiba itu apa ya kalau bisa aku bilang ya, aku tuh kerasukan tapi dalam keadaan sadar gitu. Percaya nggak percaya, karena aku masih bisa berdebat. Aku nggak bisa main jazz, ini mintanya jazz bosnya nih. Tanganku diarahin lagi seperti sebiasa-biasanya, pencet ini pencet nih. Aku nggak biasa denger jazz guys. Aku denger jazz tuh bukan chord jazz, aku dengar adalah bero atau vals, musiknya ngok. Kan kuncinya tabrak-tabrakan gitu guys. Aku sampai sekarang tuh masih nggak tahu nama-nama chord, masih belajar terus guys untuk menyelami itu. Singkat cerita, dituntun gitu. Jadi dah musiknya tuh aku sendiri denger ini nggak biasanya seleranya Martin nih. Karena aku denger vals. Terus udah itu udah terakhir ya. Udah energi terakhir karena udah 2 hari lembur. Tak kasih lagi ke bos radio ini pak. Jadi apa yang terjadi? Aku itu akan bikin ini adalah sampel musik saja, nanti yang nyanyi orang lain. Ini ada contoh yang Martin buat. Kira-kira ya semoga cocok pak, kalau nggak cari orang lain. Itu simpel aja guys. Ternyata dia dengar, karena aku kirim pakai apa itu zaman itu dia dikirim dari komputer gitulah, komputer ke komputer, terus nggak ketemu. Ternyata ditayangin loh, ini kan suaraku udah diputar di kantor itu. Terus dipanggil, ini dah yang saya mau. Bapak itu bilang malah nggak diganti lagi, vokalku nggak diganti. Udah itu udah dianggap jadi. What? Dan semenjak itu teman-teman, aku bisa main rada-rada miring lah, rada-rada jazzy. Sekarang ini aku lagi empot-empotan untuk ini apa sih namanya. Cuma aku nggak mau kejebak di situ karena teori apa Aeolian, Dorian, lian yang lain tuh banyak banget. Aku udah main sama temanku yang nggak nampak aja. Main lebihnya pakai feeling lah ya kayak gitu. Nah, sementara sekian dulu guys. Oke ya, untuk episode kedua aku mau sebutin namanya teman-teman. Dia punya nama. Pokoknya di saat genting nggak dipanggil dia kayak ya gitu ya, sahabat lah guys. Oke, episode berikutnya aku jelasin lagi. Aku hanya cuma mau bilang bahwa ada ya apa ya, secara alami itu menyediakan seorang penolong yang ya kalau sebut bahasa barat imaginary friend, yang nggak nampak tapi dia punya knowledge seperti itu guys, bisa ngajarin musik. Dan untuk next video dia juga bisa memberitahu
masa belakang dan masa depan. Depan dan masa belakangnya kembali guys ya, something like that. Itu kalau menurut aku, karena aku ngalami ya, itu adalah real guys. Episode berikutnya aku akan ceritain lagi. Sementara sekian dulu, saya mau lanjut ngopi, ada mau berbahas mini nih. Kalau ingat masa lalu akan aku ceritakan lagi kisah-kisah seruku hingga aku bisa sampai detik ini masih hidup guys. Yang penting masih hidup udah seneng, walaupun belum kembali ngegig manggung lagi, but it's okay, I'm still alive. I have great parent, and also all of you subscriber yang tiap hari nambah terus. Aku Martin mengucapkan terima kasih, dan semoga kalian diberkati dari channel sederhanaku pakai alat-alat murahan, HP murahan ya. Karena motivasi di channelku ini adalah ayo dengan apa yang ada, yang dianggap murahan, dianggap sampah, itu ternyata ada beberapa, malah banyak guys, 2000 orang tuh yang subscribe. Itu kan manusia beneran guys, bisa berfaedah buat kalian lah. Oke, thanks for watching dulu, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Rahayu.